Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Malam itu, Pelabuhan Bitung dipenuhi aroma amis ikan dan suara ombak yang memecah di bawah dermaga kayu. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan laut yang tenang, seolah laut belum ingin memperlihatkan amarahnya. Rico, seorang pemuda berumur 25 tahun, berdiri di dek kapal Sinar Utara, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia baru 2 bulan bekerja sebagai anak buah kapal, menggantikan posisi ayahnya yang sudah tak kuat lagi melaut. Di kampung, ibunya sudah berpesan sebelum ia berangkat, "Jangan sombong di laut, Ko. Laut itu bukan tempat bermain. Di sana ada yang lebih tua dan lebih lapar dari manusia." Rico hanya tertawa waktu itu. Ia tak percaya hal-hal semacam itu. Tapi malam ini, entah kenapa, pesan ibunya berputar-putar di kepalanya seperti mantra. Sekitar pukul 12 malam, kapal mulai meninggalkan dermaga. Mesin menderu berat, dan air laut berdesis saat baling-baling menamparnya. Di kejauhan, daratan Manado perlahan menghilang, digantikan pemandangan laut luas yang gelap bagai tinta. Kapten Pak Darman, pria tua berkulit legam dan bermata tajam, berdiri di anjungan sambil menghisap rokok kretek. Ia dikenal berpengalaman dan jarang bicara. Tapi malam itu wajahnya tampak tegang. "Aneh," gumamnya lirih. "Angin timur belum waktunya datang, tapi ombaknya begini berat." Rico mendekat. "Kenapa, Pak?" "Gak apa-apa, cuman jangan lihat ke laut kalau dengar suara orang manggil ya." Ucapan itu membuat Rico merinding. Ia menelan ludah, berusaha tidak memikirkannya. Namun seiring kapal menjauh dari pantai, suasana semakin aneh. Angin terasa lembab dan dingin. Dan dari kejauhan terdengar seperti suara nyanyian perempuan, samar-samar di antara deburan ombak. Pukul 2 dini hari, langit tiba-tiba gelap total. Bintang lenyap dan kabut tebal menyelimuti lautan. Semua lampu kapal dinyalakan, tapi jarak pandang tak sampai 5 meter. Ombak mulai mengguncang kapal keras, "Pegang tali jangkar," teriak salah satu awak. Petir menyambar menyinari laut sesaat. Dan di kilatan cahaya itu Rico melihat bayangan kapal lain di kejauhan. Besar, berwarna hitam pekat, tanpa lampu, tanpa suara. Seolah meluncur pelan mengikuti mereka. "Pak, itu kapal apa?" tanya Rico gemetar. Kapten Darman menatap lama, wajahnya pucat. "Bukan kapal kok, jangan lihat lagi." "Turun ke kabin." Rico menurut, tapi sebelum ia menuruni tangga besi, ia mendengar jeritan keras dari arah buritan. Suara lelaki diikuti suara benda jatuh ke air. "Adi jatuh. Tolong!" teriak awak lain. Rico berlari ke arah suara. Ia melihat teman sekamarnya, Adi, menggapai-gapai di laut, tapi tubuhnya ditarik ke bawah oleh sesuatu. Air berputar seperti pusaran dan darah muncul ke permukaan. Semua panik. Tali dilempar tapi sia-sia. Adi hilang begitu saja. Laut kembali tenang, terlalu tenang. Kapten Darman menyalakan obor di tangan dan berteriak, "Jangan lihat ke laut. Dia sudah bangun." Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat. Kapal bergoyang keras, satu persatu alat navigasi mati. Kompas berputar liar. Laut yang tadi hitam kini tampak berwarna keunguan, seperti minyak yang tumpah. Rico berusaha bertahan di pegangan besi, namun tiba-tiba terdengar suara Rico. "Tolong aku!" dari arah laut. Itu suara Adi. Tanpa berpikir panjang, ia menengok dan menyesal seketika. Di bawah cahaya petir, ia melihat wajah Adi muncul di air. Tapi mata temannya itu putih polos dan senyum lebarnya terlalu lebar. Tak manusiawi. Tangannya menjulur panjang seperti tali, berusaha meraih Rico. Rico menjerit mundur, tapi ombak raksasa datang menghantam kapal. Semua gelap. Ketika ia membuka mata, laut sudah tenang. Kapal Sinar Utara tak terlihat, hanya skoci kecil mengapung sendirian. Rico terbaring di dalamnya, basah kuyup, tubuhnya penuh luka lecet. Langit merah keabu-abuan, matahari tertutup kabut. Ia memanggil tapi tak ada jawaban. Hanya suara bisikan pelan dari bawah sekoci, memanggil namanya lagi dan lagi. "Rico, laut sudah memilihmu." Angin laut terasa menusuk tulang.
Rico menggigil di dalam sekoci kecil yang terombang-ambing di tengah samudera luas. Langit kelabu seperti tak ada siang dan malam. Ia mencoba bangkit tapi tubuhnya lemah, perut perih dan dahaganya luar biasa. Air laut memercik ke wajahnya, asin dan getir. Di sekitarnya tak ada apapun, hanya laut sejauh mata memandang. Tak ada kapal, tak ada daratan, hanya keheningan yang aneh. Pak Darman. Adi, halo. Suara Rico memantul, tapi anehnya, gema suaranya terdengar balik dengan nada lain. Rico. Namun gema itu terdengar seperti suara perempuan. Rico langsung terdiam. Ia memandang ke laut, tapi permukaannya hanya bergelombang pelan. Namun setiap ombak datang ia mendengar seperti bisikan halus dari bawah air, pelan, nyaris seperti seseorang yang sedang berdoa. Rico, Neng, kenapa kau menolak panggilan laut? Rico merinding. Ia memeluk lututnya, memejamkan mata. Tidak, ini cuma halusinasi. Katanya berbisik pada diri sendiri. Namun bisikan itu makin jelas, dan perlahan berubah menjadi suara nyanyian lembut berbahasa daerah. Bahasa Minahasa tua yang tak sepenuhnya ia mengerti. Ia hanya tahu lagu itu dulu sering dinyanyikan neneknya saat ia kecil. Lagu untuk memanggil roh penjaga laut agar tenang. Tapi kali ini, lagu itu terdengar lebih dingin dan menyeramkan. Waktu berjalan lambat. Rico mulai kelaparan. Ia melihat sebuah ember kecil di bawah sekoci, lalu mencoba menampung air hujan yang mulai turun. Saat ia menengadah, kilatan petir menyambar di kejauhan, memperlihatkan sekilas sesuatu yang bergerak di bawah laut. Bayangan besar seperti ekor ikan paus, tapi panjangnya tak masuk akal. Laut mulai bergolak. Ombak datang tidak seperti biasa, berirama seperti mengikuti detak jantung. Rico memperhatikan. Ombak itu naik dan turun seolah menyambut sesuatu yang sedang bergerak di bawah sekoci. Rico. Bisikan itu kini terdengar dari bawah sekoci, sangat dekat. Buka matamu. Lihat siapa yang menunggu. Rico mematung. Sekoci bergoyang pelan. Ia menatap air, dan di antara riak gelombang, ia melihat bayangan wajahnya sendiri. Tapi mata di bayangan itu berwarna hitam seluruhnya, dan bibirnya bergerak pelan. Aku lapar. Rico terlonjak mundur. Sekoci hampir terbalik. Ia berpegangan pada sisi kayu. Jantungnya berdetak keras. Menjelang sore, langit berubah merah gelap. Laut memantulkan warna seperti darah. Di kejauhan ia melihat benda terapung. Ia mendayung mendekat. Ternyata mayat salah satu awak kapal, mengambang dengan kepala terbalik. Rico menahan napas, mencoba menutup hidung dari bau busuk. Tapi saat ia hendak menyingkirkan tubuh itu, mayat tersebut membuka mata dan berbisik pelan. Rico, jangan lari. Ia terjerembab ke belakang sekoci oleng. Mayat itu tiba-tiba terseret ke bawah laut oleh sesuatu yang tak terlihat. Permukaan laut beriak sebentar, lalu tenang kembali. Tapi dari bawah air muncul gelembung-gelembung besar seperti napas makhluk yang sedang tidur. Malam datang lagi. Langit gelap pekat tanpa bintang. Rico hanya punya senter kecil, tapi baterainya hampir habis. Ia menatap laut yang kini hitam seperti cermin. Permukaannya terlalu tenang, terlalu diam. Tiba-tiba seekor ikan kecil melompat ke sekoci. Warnanya aneh, putih seluruhnya, matanya buta, tapi sisiknya memantulkan cahaya samar. Rico mengangkatnya dengan tangan gemetar. Namun saat disentuh, ikan itu berdenyut seperti jantung manusia, dan dari insangnya keluar suara lirih. Jangan buang aku. Aku bisa menuntunmu pulang. Rico melempar ikan itu ke laut dengan panik. Tapi ikan itu menyembur darah sebelum tenggelam. Laut berubah merah. Dan dari dalam air terdengar ratusan bisikan seperti orang berdoa serentak. Rico, kembalilah ke kami. Laut lapar. Laut ingin kau. Jangan tolak darahmu sendiri. Rico menutup telinga, berteriak histeris, tapi suara itu terus bergema di dalam kepalanya. Dingin mulai menembus tulang. Rico terkulai setengah sadar. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangan hitam naik ke permukaan laut. Perlahan mendekati sekocinya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bermata merah menyala. Saat ia mencoba fokus, sosok itu sudah duduk di ujung sekoci. Menatapnya. Itu seekor macan tutul hitam. Bulunya basah kuyup, dan tatapannya tajam seperti manusia. Nafasnya berembus pelan, mengeluarkan suara seperti dengusan dari paru-paru kosong. Makhluk itu tidak menyerang. Hanya menatap Rico lama sekali, seolah sedang menimbang-nimbang. Lalu dari mulutnya keluar suara lirih perempuan, jelas dan dingin. Kau bukan korban pertama. Tapi mungkin yang terakhir. Ombak kembali bergulung. Sekoci berputar.
Riko hanya bisa memejamkan mata dan berdoa agar semua itu mimpi. Tapi di dalam gelap matanya, ia masih mendengar bisikan yang sama, lembut tapi mematikan. Laut sudah memilihmu, Riko. Kau tak bisa lari. Riko terbangun dengan napas tersengal. Sekoci kecil itu kini bergoyang pelan, seperti menari di atas ombak yang tenang. Tapi hawa di sekitarnya terasa ganjil. Angin laut tidak lagi berhembus dingin, malah terasa lembab dan berat, seolah ada sesuatu yang bernafas dari dasar air. Ia menatap sekeliling dengan mata sembab. Laut terlihat datar seperti kaca, tapi di ujung sekoci macan hitam itu masih ada. Duduk tegak, bulunya mengilap basah, matanya menatap tajam ke arah Riko. Riko mematung, tak tahu harus apa. Makhluk itu tidak menggeram, tidak menyerang, hanya menatap. Riko mundur perlahan, punggungnya membentur sisi sekoci. Suara kayu berderit pelan. Dan entah mengapa suara itu terasa seperti tangisan dari dalam perahu. Jangan dekat. Bisikan itu keluar dari mulut Riko sendiri. Tapi ia tidak sadar sudah berbicara. Macan itu menunduk sedikit, lalu membuka mulutnya pelan-pelan. Dari tenggorokannya keluar suara bukan raungan, tapi kata-kata lembut dan jelas. Tenanglah, Riko. Aku tidak akan menyakitimu. Riko membeku. Bulunya meremang, darahnya seperti berhenti mengalir. Suara itu adalah suara perempuan, berlogat manado halus, dalam dan menenangkan. Tapi anehnya terasa menakutkan, seperti suara yang datang dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Siapa engkau? Tanya Riko terbata. Kau tahu aku? Jawab suara itu lirih. Kau pernah dengar nyanyianku waktu kecil? Aku penjaga laut ini. Aku yang menjaga arwah pelaut yang tak pernah pulang. Riko menggeleng cepat. Tidak, itu cuma cerita orang tua. Aku tidak percaya hal seperti itu. Macan itu menatapnya lama. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai berubah bentuk. Bulunya perlahan mencair seperti kabut hitam yang menetes. Tulang-tulangnya bergeser, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan. Ia duduk di posisi yang sama. Tubuhnya dibalut kebaya lusuh yang basah kuyup, rambut panjang menempel di wajah dan kulitnya pucat seperti bulan. Matanya bening, tapi di dalamnya bergerak ombak kecil. Riko menahan napas, tak percaya pada apa yang ia lihat. Kau manusia? Dulu, jawab perempuan itu dengan senyum tipis. Sekarang tidak lagi. Aku bagian dari laut. Dan kau, Riko, akan segera jadi bagiannya juga. Riko gemetar. Ia memegang dayung, siap memukul kalau perlu. Namun perempuan itu hanya menatap, matanya tidak beranjak dari wajah Riko. Lalu ia berbisik, kau mencium baunya kan? Riko mengerutkan kening. Tapi kemudian, hidungnya menangkap aroma aneh. Amis campur wangi melati, samar tapi menusuk. Dari bawah sekoci muncul gelembung-gelembung kecil, dan air laut di sekeliling mulai berubah warna menjadi kehijauan. Seperti ada cahaya di bawah permukaan. Itu roh laut, kata perempuan itu lembut. Mereka datang padamu. Untuk apa? Untuk menjemputmu. Riko menggertakkan gigi, menolak ketakutan yang mulai menelan pikirannya. Aku tidak akan mati di sini. Ia mengayunkan dayung ke arah perempuan itu. Tapi dayungnya menembus tubuhnya seperti asap. Tak ada suara benturan, hanya percikan air dan dingin yang menggigit tangannya. Perempuan itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Riko. Kau sudah dipanggil, Riko. Laut tidak pernah memilih orang sembarangan. Hanya mereka yang punya darah kuat yang bisa menyentuh batas ini. Batas apa? Tanya Riko dengan suara bergetar. Batas antara hidup dan mati. Laut mulai bergelora, ombak naik lebih tinggi, dan sekoci berputar-putar. Dari kejauhan terdengar suara gong besar bergema dari dalam laut, berulang-ulang seperti ritual kuno. Perempuan itu berdiri di ujung sekoci, menatap ke horizon. Di matanya memantul bayangan kapal besar berwarna hitam yang perlahan muncul dari kabut. Kapal itu meluncur tanpa suara, tanpa lampu, tapi ada ratusan sosok manusia berdiri diam di geladaknya. Riko melihatnya dan merasa darahnya membeku. Itu kapal kami, Sinar Utara. Ya, jawab perempuan itu. Tapi yang di dalamnya bukan lagi manusia. Kapten Darman tampak di anjungan kapal itu, memegang kemudi. Tapi wajahnya kini kosong, matanya bolong dan mulutnya terbuka seperti teriak tanpa suara. Riko mulai menangis. Air matanya bercampur air laut. Ia menatap perempuan itu dengan putus asa. Tolong aku. Aku cuma ingin pulang. Perempuan itu mendekat, menyentuh wajah Riko dengan tangan dingin seperti es. Laut bisa mengembalikanmu, tapi setiap anugerah harus ada ganti. Ganti apa?
Nyawa. Riko terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Perempuan itu tersenyum samar, lalu perlahan kembali berubah bentuk. Tubuhnya mencair menjadi kabut hitam, menyatu lagi menjadi macan hitam. Makhluk itu memutar tubuh, menatap Riko terakhir kali, lalu melompat ke laut, menghilang dalam semburan air dan cahaya hijau. Laut kembali tenang, hanya suara napas Riko yang tersengal. Namun di permukaan air, bayangan kapal hitam itu belum hilang. Dan dari dalam laut, Riko masih mendengar nyanyian perempuan itu, lembut tapi menusuk telinga. Air membawa jiwa, jiwa kembali ke air, laut menelan yang ditolak darat. Riko menunduk, ia merasa sekocinya perlahan bergerak maju. Tanpa angin, tanpa dayung. Ia tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian. Matahari tak lagi muncul, langit tetap abu-abu. Seperti senja yang tidak pernah selesai, skoci kecil itu terus bergerak sendiri. Meski angin tak berembus dan ombak tak mendorong, Riko duduk kaku di dalamnya. Matanya cekung, kulitnya kering terbakar garam. Sudah berapa lama ia hanyut, ia tak tahu. Hari terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan samar-samar ia melihat daratan. Awalnya ia mengira itu halusinasi, tapi semakin dekat, bentuknya makin jelas. Sebuah pulau yang aneh. Bukannya pasir dan pepohonan. Pulau itu tampak tersusun dari tulang-tulang ikan yang saling menumpuk. Dari sela-sela tulang itu tumbuh batang bambu laut berwarna hitam kebiruan, seperti urat nadi yang berdenyut pelan. Riko menatap tak percaya. Daratan, aku bisa hidup. Ia mendayung sekoci dengan sisa tenaga. Tapi begitu sekocinya menyentuh bibir pulau, ia mendengar suara gemeretak, seperti ribuan gigi kecil yang saling bergesekan. Bawah tanah pulau itu bergerak. Bernafas. Saat kakinya menyentuh permukaan, tulang-tulang ikan itu terasa hangat, seolah hidup. Ia berjalan pelan, menatap sekeliling. Tidak ada burung, tidak ada suara angin. Tapi ada bisikan pelan di mana-mana. Selamat datang, anak laut. Akhirnya, kau datang juga. Darahmu sama dengan kami. Riko memutar kepala ke segala arah panik, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tulang-tulang ikan yang bergerak sedikit tiap kali ia melangkah. Di tengah pulau, ia menemukan sesuatu yang menyerupai pohon besar, tapi batangnya bukan kayu, melainkan tulang belakang paus yang melingkar ke atas seperti spiral. Dari sela tulang itu menetes air laut yang jernih, memantulkan wajah Riko di permukaannya. Ia menatap bayangannya, tapi wajah itu tersenyum lebih dulu. Matanya hitam, bibirnya membiru. Kau sudah di rumah, Riko. Air itu berguncang, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih Riko. Ia terhuyung mundur, jatuh, dan tubuhnya mengenai sesuatu yang keras. Saat ia menoleh, ia melihat tempat duduk dari tengkorak manusia, dan di atasnya, duduk seseorang yang sangat ia kenal, Kapten Darman. Tapi tubuhnya kini sudah membusuk setengah, kulit wajahnya menggantung, dan matanya kosong. Namun ia masih berbicara. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan lihat ke laut. Riko menjerit. Kapten itu bangkit. Dan dari dadanya keluar belut-belut laut yang melilit tubuhnya seperti tali hidup. Kapal kita bukan tenggelam, tapi dipanggil. Langit tiba-tiba berubah warna menjadi merah gelap. Dari laut di sekeliling pulau, muncul kepala-kepala manusia. Awak kapal Sinar Utara. Semuanya mengapung dengan mata terbuka, tapi mereka tidak membusuk, melainkan bernafas di dalam air, memandang ke arah Riko dengan senyum dingin. Riko mundur. Tapi tanah yang ia pijak mulai berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Setiap langkahnya membuat suara duk, duk, dari bawah. Lalu dari celah-celah tulang ikan, muncul cahaya biru yang membentuk lingkaran di tanah. Di tengah lingkaran itu, muncul sosok perempuan berkebaya basah, perempuan laut yang sebelumnya menjelma sebagai macan hitam. Rambutnya kali ini menutupi separuh wajah, tapi senyum di bibirnya terlihat jelas. Kau datang ke tempat kami akhirnya. Riko menatapnya dengan wajah ketakutan. Apa tempat ini? Kenapa semua orang mati bisa bicara? Perempuan itu berjalan mendekat pelan, langkahnya tidak menginjak tanah tapi melayang di atas tulang-tulang. Ini bukan tanah, ini tubuh laut, dan semua yang mati di atasnya hidup di dalamnya. Riko bergetar. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Aku ingin pulang. Perempuan itu berhenti tepat di depannya menatap dalam. Kalau kau ingin pulang, bayar harganya. Laut tak memberi tanpa mengambil. Harga apa?
Tinggalkan sebagian dirimu di sini, tubuh atau jiwa. Pilih. Tiba-tiba tanah di bawah mereka berguncang hebat. Dari bawah laut muncul pilar besar dari karang hitam. Memecah pulau jadi dua. Suara-suara jeritan bergema dari segala arah. Jeritan manusia dan ikan bercampur jadi satu, mengerikan. Air laut di sekeliling berubah jadi darah kental, mengalir masuk ke sela tulang-tulang ikan. Dari dalam darah itu muncul ratusan tangan pucat, mencoba menarik Rico ke bawah. Ia berlari, tapi setiap langkahnya terasa berat. Suara-suara itu memanggilnya dengan lembut tapi menakutkan. Rico, jangan lari dari rumahmu. Laut sudah memilihmu. Satu napas saja, dan kau akan tenang selamanya. Rico jatuh tersungkur. Wajahnya nyaris menyentuh permukaan darah laut itu. Di pantulan air ia melihat bayangannya sendiri. Tapi kali ini bayangan itu tersenyum dan berbisik, sudah waktunya. Rico, laut menunggumu. Ia menjerit sekuat tenaga berusaha bangkit, tapi tangan-tangan dari darah itu semakin kuat menariknya. Dalam ketakutan yang memuncak, Rico hanya sempat berteriak satu kata, "Tolong." Lalu semuanya hitam. Saat ia membuka mata, sekocinya sudah kembali terapung di laut. Pulau itu hilang. Tak ada jejak sama sekali, hanya kabut tebal dan air laut yang berwarna keunguan. Rico gemetar. Ia tidak tahu apakah semua itu nyata atau mimpi. Tapi di tangannya kini ada sepotong tulang ikan yang masih hangat. Dan dari jauh, terdengar nyanyian perempuan itu lagi. Air membawa jiwa, jiwa kembali ke air. Rico duduk diam di dalam sekoci, menatap kosong ke permukaan laut yang tenang. Langit masih sama, abu-abu kelam tanpa matahari, tanpa bintang, tanpa arah. Entah berapa hari ia hanyut di situ. Air minum dan makanannya habis, tapi ia belum mati. Anehnya, setiap kali hampir pingsan, ada embusan angin dingin yang membuatnya sadar kembali, seperti laut sengaja menahannya tetap hidup. Sekali waktu, Rico memandangi tulang ikan yang ia temukan di pulau aneh itu. Tulang itu bergetar pelan, seolah berdetak. Kadang, dari celahnya keluar tetesan air laut bening yang baunya seperti darah. Ia ingin membuangnya, tapi setiap kali dilempar, tulang itu selalu kembali ke sekoci di tempat yang sama. Rico mulai berpikir, aku mungkin sudah mati. Ini mungkin neraka laut. Suatu sore, saat ombak begitu tenang hingga laut seperti kaca, Rico melihat sesuatu di air. Bayangannya sendiri. Ia menatap pantulan itu lama, tapi sesuatu terasa aneh. Bayangan itu tidak meniru gerakannya. Saat Rico mengangkat tangan, bayangan itu diam. Saat Rico menunduk, bayangan itu malah tersenyum. Rico menahan napas. Apa-apaan ini? Bayangan itu perlahan membuka mulutnya. Tidak ada suara, tapi bibirnya bergerak membentuk kata-kata. Rico bisa membacanya. Aku bukan bayanganmu. Aku dirimu yang sebenarnya. Lalu permukaan laut bergelombang kecil, dan wajah di air itu mulai berubah. Kulitnya menghitam seperti terbakar, matanya kosong, tapi bibirnya tetap tersenyum. Kau menolak laut, Rico. Padahal laut sudah menunggumu sejak lahir. Rico menunduk, gemetar, menutup matanya. Tapi suara itu kini terdengar langsung di dalam kepalanya. Ingat waktu kecil dulu? Nenekmu sering melarangmu berenang saat malam. Dia tahu darahmu bukan darah biasa. Rico membuka mata lebar-lebar. Kau bohong? Oh, saya tidak, jawab suara itu. Kau keturunan pelaut pertama yang dikorbankan ke Laut Manado. Itulah kenapa laut tak mau melepaskanmu. Ombak mulai beriak pelan tapi ritmis, seperti napas makhluk besar. Dari bawah sekoci terdengar suara detak jantung. Duk, duk, yang makin lama makin keras. Rico menutup telinganya, tapi detakan itu justru terasa dari dalam dadanya sendiri. Tiba-tiba air laut di sekitar sekoci berputar, arus melingkar membentuk pusaran besar, dan di tengah pusaran itu muncul cahaya biru terang dari kedalaman. Rico menatap ke bawah, dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dasar laut tidak lagi hitam. Ia melihat ratusan wajah manusia menatap ke atas dari bawah sana. Mata terbuka, rambut melambai, dan semua mulutnya bergerak serempak. Mereka berkata hal yang sama. Turunlah, Rico. Kami keluargamu. Kami menunggumu. Sekoci bergetar keras. Air laut mulai mendidih. Dari pusaran itu muncul cermin besar, terbentuk dari permukaan air yang memantul bagai kaca padat. Di dalam cermin itu, Rico melihat dirinya berdiri tegap, berpakaian nelayan lengkap, tapi wajahnya lebih tenang, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Sosok itu berbicara dengan suara dalam. Aku adalah kau yang sudah menerima laut. Kau lemah, Rico.
Kau masih berdoa kepada langit padahal langit sudah lama melupakanmu. Aku tidak mau jadi bagian dari laut. Bentak Rico. Sosok itu tertawa. Suara tawanya menggema seperti suara gong besar dari kedalaman. Kau pikir kau punya pilihan? Lihat tanganmu. Rico menatap tangannya dan terkejut. Kulit tangannya mulai berubah bersisik halus. Seperti sisik ikan. Setiap gerakan membuat sisik itu memantulkan cahaya kehijauan. Ia mencoba menggosoknya. Tapi sisik itu tidak bisa lepas. Tidak mungkin. Bayangan dalam cermin menatapnya dengan senyum dingin. Semakin kau menolak, semakin laut memakanmu. Kau pikir bisa hidup setelah melihat dunia bawah. Angin berhenti. Laut menjadi hening total. Tiba-tiba dari dalam air muncul buih-buih hitam seperti tinta cumi, lalu perlahan membentuk siluet manusia. Siluet itu adalah perempuan laut yang sebelumnya menjelma menjadi macan hitam. Ia berdiri di atas air, rambutnya melayang seperti kabut, dan suaranya menggema lembut tapi menyeramkan. Sudah kubilang laut tidak pernah lupa, kau terlahir dari darah pelaut yang bersumpah pada mau laut hitam. Rico berusaha menyangkal, tapi perempuan itu mengulurkan tangan, dan cermin air itu berubah, memperlihatkan masa lalu. Ia melihat seorang pria tua berpakaian nelayan, mirip kakeknya, berdiri di tepi laut malam-malam, memotong jari tangannya sendiri, meneteskan darah ke laut. Untuk keselamatan anak cucuku, kata pria itu di dalam cermin. Untuk kekayaan dari laut. Perempuan itu menatap Rico. Doa itu masih hidup. Sekarang waktumu membayar. Ombak naik tinggi. Sekoci hampir terbalik. Rico menjerit menggenggam sisi perahu dengan sekuat tenaga. Tapi dari bawah air, tangan-tangan pucat muncul dan mencengkeram sekocinya. Menarik perlahan ke bawah. Wajah-wajah di laut menatapnya, tersenyum menunggu. Dalam kepanikan itu, Rico menatap ke air lagi. Bayangan dirinya di cermin air sudah berubah total. Kulitnya hitam kebiruan, matanya menyala, dan di lehernya tumbuh insang yang berdenyut pelan. Bayangan itu berbisik lirih tapi jelas. Terimalah laut. Rico, hanya itu cara kau bisa pulang. Sekoci terbalik. Dunia berubah jadi dingin dan gelap. Rico meronta di dalam air, tapi ia tak tenggelam, ia melayang. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut tak berbentuk menari pelan, membawa sinar biru dari tubuh mereka. Suara perempuan itu bergema lagi. Laut memberi hidup tapi juga menuntut jiwa. Kau harus memilih sebelum semuanya hilang. Rico menutup mata berusaha menahan napas tapi dadanya mulai terbakar. Lalu, sesuatu membuka di lehernya. Ia bernapas di dalam air. Ketika Rico membuka matanya kembali, ia sudah tidak tahu lagi apakah ia manusia atau makhluk laut. Tapi di atas permukaan sekocinya masih terapung kosong. Dan di dalam air bayangan Rico tersenyum, lalu berbisik. Sekarang kau bisa melihat dunia seperti laut melihatmu. Rico terbangun dalam keadaan menggigil. Ia tidak tahu berapa lama telah berada di dalam laut. Tubuhnya terasa aneh, lebih ringan tapi juga lebih dingin. Kulitnya mulai pucat kebiruan. Dan setiap kali ia bernapas, gelembung-gelembung kecil keluar dari lehernya, seolah insang benar-benar tumbuh di sana. Ia mendongak. Di atas sana, permukaan laut terlihat merah tua, samar-samar. Terdengar suara seperti rintihan manusia yang menyatu dengan bunyi ombak. Pelan-pelan ia berenang naik ke permukaan. Dan saat kepalanya muncul di udara, Rico langsung terpaku. Langit tidak lagi biru. Langit berubah menjadi merah gelap, seperti darah yang baru menggumpal. Awan-awan hitam menggulung cepat, dan dari langit turun hujan merah. Tetesannya bukan air, melainkan cairan kental yang berbau amis menyengat. Rico mengusap wajahnya. Darah. Hujan darah. Di sekelilingnya, laut bergolak hebat. Setiap tetes hujan yang jatuh ke air, menimbulkan gelembung-gelembung hitam yang memunculkan sesuatu. Ikan-ikan yang mati muncul ke permukaan, tubuh mereka pecah, tapi dari dalamnya keluar tangan-tangan kecil, seperti tangan manusia, menggeliat ke arah langit. Rico terdiam. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan laut ini? Tapi lalu ia sadar sesuatu. Jauh di kejauhan, di balik kabut merah itu ada siluet kapal besar. Kapal itu tampak familiar. Geladaknya rusak, tiangnya miring, tapi bentuknya... Itu kapal Sinar Utara. Kapal tempat ia dulu bekerja. Kapal yang tenggelam dalam badai malam itu. Dengan tenaga sisa, Rico berenang mendekat. Hujan darah makin deras mengaburkan pandangan. Ombak naik seperti tembok. Tapi setiap kali hampir terseret arus, sesuatu dari dalam air mendorongnya ke atas. Seolah laut ingin memastikan Rico tetap hidup untuk menyaksikan sesuatu. Ketika ia akhirnya sampai di dekat kapal itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Kapal sinar utara masih utuh, tapi tidak ada manusia di dalamnya. Di dek kapal, berdiri sosok-sosok hitam berbaris menghadap laut. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. Rico memanjat tali kapal perlahan. Setiap langkah terasa berat, karena tali itu licin oleh darah. Begitu kakinya menjejak dek, suara krek dari kayu basah terdengar panjang. Dan tiba-tiba salah satu sosok di barisan itu menoleh. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Kulitnya keriput seperti dijemur berhari-hari. Tapi Rico tahu siapa dia. Captain Musa, bisiknya gemetar. Sosok itu menatap Rico, lalu tersenyum perlahan, memperlihatkan deretan gigi yang bukan lagi gigi manusia, tajam dan memanjang seperti ikan barakuda. Rico, suara kapten itu berat seperti dari dalam air. Kau akhirnya pulang? Rico mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Kapal ini seharusnya tenggelam. Semua orang mati. Kapten Musa melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai dek. Kami memang mati, tapi laut memberi kami hidup baru. Dan sekarang kau bagian dari kami. Satu persatu awak kapal lain mulai menoleh. Wajah mereka rusak, sebagian tanpa mata, sebagian setengah tengkorak, tapi semuanya menatap Rico dengan tatapan yang sama. Tatapan lapar. Kalian bukan manusia lagi. Tidak, kami bukan manusia, jawab mereka serempak dengan suara yang menggema dari dasar laut. Kami penjaga laut. Kami pelaut yang tidak diterima bumi, tapi diterima laut. Hujan darah makin deras. Setiap tetes yang jatuh di geladak menyala merah, membentuk simbol-simbol aneh. Dari kabin kapal keluar suara perempuan menyanyi. Suara yang dulu ia dengar dari hutan pulau itu. Lembut tapi penuh penderitaan. Rico, suara itu memanggil. Aku sudah menunggumu. Dari dalam kabin muncullah perempuan laut itu. Kini wujudnya lebih jelas. Rambut panjang terurai seperti rumput laut. Kulitnya berkilau perak, tapi di punggungnya tumbuh sirip panjang berdarah. Ia menatap Rico lalu menyentuh dadanya. Kau sudah bernafas dengan laut. Kini laut menuntut pengabdianmu. Rico mencoba menepisnya tapi tangannya lemah. Aku hanya ingin pulang. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum sedih. Kau tidak mengerti, Rico. Pulangmu bukan ke darat, pulangmu ke kedalaman. Tiba-tiba dek kapal bergetar hebat. Dari bawah muncul tentakel-tentakel hitam yang menjulur, melilit tiang dan sisi kapal. Awak kapal satu persatu ditarik ke bawah laut. Wajah mereka tidak menjerit. Mereka justru tertawa, seperti kembali ke rumah. Rico berusaha berlari ke tepi kapal, tapi hujan darah membuatnya terpeleset. Ia jatuh menghantam geladak keras. Saat membuka mata, di hadapannya berdiri Kapten Musa lagi. Kini setengah tubuhnya sudah berupa ikan, dengan sisik besar dan mata bersinar biru. Laut sudah memilihmu, Rico. Kau tak bisa melawan takdirmu. Rico menggenggam potongan kayu di sampingnya dan menghantam kepala kapten sekuat tenaga. Darah hitam muncrat ke wajahnya, tapi sosok itu hanya tertawa. Kau pikir bisa membunuh sesuatu yang sudah mati? Petir menyambar. Laut di sekitar kapal berwarna merah menyala. Dari tengah pusaran, muncul bayangan besar berbentuk manusia. Tingginya setinggi kapal. Matanya dua bola api biru. Itu bukan manusia, bukan ikan. Itu Mau Laut Hitam, dewa yang disembah pelaut-pelaut tua di Manado. Suara gemuruhnya mengguncang laut. Darah keturunanku telah kembali. Rico menjerit ketakutan, menutup telinga. Suara itu terlalu keras, seperti langsung di dalam kepalanya. Engkau, cucu dari yang pertama kali mengorbankan darah untuk laut. Kini waktumu menebus janji itu. Rico merangkak ke tepi kapal, tapi dari bawah air laut berubah menjadi tangan-tangan yang memegang kakinya, menarik perlahan ke dalam. Ia tidak mencoba meronta, tapi setiap kali berteriak, air laut masuk ke mulutnya, membuatnya sesak. Sebelum tenggelam sepenuhnya, ia mendengar perempuan laut berbisik di telinganya. Tenanglah, Rico. Laut bukan tempat kematian, laut tempat awal kehidupan yang lain. Dan seketika itu juga, Rico ditarik ke dalam pusaran darah bersama semua awak kapal. Dunia menjadi gelap, hanya ada suara gemuruh dan jantungnya sendiri. Namun sebelum semuanya menghilang, di kejauhan terdengar bunyi lonceng kapal berdentang 3 kali. Tanda kapal akan berlayar kembali. Dan di tengah laut merah itu, sinar utara mulai bergerak pelan ke arah kabut tanpa satupun manusia di atasnya. Tapi jika seseorang lewat di Laut Manado saat malam hari, mereka kadang melihat kapal tua itu berlayar diam-diam, dengan seorang lelaki berdiri di haluannya, kulitnya kebiruan, matanya bersinar.
Rico, yang kini menjadi bagian dari laut. Laut Manado kembali tenang setelah badai darah itu berlalu. Namun tenang bukan berarti damai, tenang berarti semua sudah berubah. Kapal Sinar Utara kini melayang di permukaan laut yang hitam dan sunyi. Tidak ada angin, tidak ada bintang, hanya kabut pekat yang menggulung seperti napas makhluk raksasa. Di haluan kapal berdiri Rico, tubuhnya setengah manusia setengah makhluk laut. Kulitnya kebiruan, uratnya berpendar samar seperti cahaya ubur-ubur. Ia tidak tahu sudah berapa lama di sana. Hujan darah sudah berhenti, tapi aroma amisnya masih menempel di udara. Di sekitarnya, awak kapal yang telah menjadi arwah laut bekerja seperti biasa. Menarik tali, menata jaring, menyapu dek, tapi mata mereka kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Rico menatap laut yang hitam itu lama. Aku, di mana sebenarnya? Dari belakang suara perempuan laut yang dulu menuntunnya terdengar pelan. Kau berada di antara dunia hidup dan mati. Laut adalah batasnya. Kapal ini kini milikmu. Rico menatapnya tajam. Milikku? Apa maksudmu? Perempuan itu tersenyum samar, tapi matanya tajam seperti pisau. Kau pemimpin mereka sekarang. Laut telah memberimu kendali atas kapal arwah ini. Tapi hati-hati, Rico. Setiap pemimpin laut akan diuji oleh kedalaman. Suara ombak bergemuruh pelan. Tiba-tiba, dari dalam kabut terdengar dentang lonceng kapal 3 kali, lambat dan berat. Awak kapal yang semula diam serempak menoleh ke arah kabin. Lonceng itu hanya berdentang ketika ada jiwa baru yang mendekat. Perempuan laut menatap Rico. Waktunya telah tiba. Laut memanggilmu ke dasar. Rico menatap laut. Dari kejauhan pusaran besar mulai terbentuk, dan cahaya hijau kebiruan muncul di dasarnya. Laut seperti membuka pintu. Ke dasar sana? Tanya Rico. Ya, di sana gerbang dunia bawah. Tempat asal semua arwah pelaut dan tempat rahasia laut disimpan. Kapal mulai bergerak sendiri, pelan tapi pasti, menuju pusaran itu. Angin dingin menusuk tulang. Rico berdiri di haluan, berpegangan pada pagar besi yang berkarat. Kalau aku masuk ke sana, apa yang terjadi padaku? Kau akan melihat kebenaran, jawab perempuan laut. Tapi kebenaran laut tidak sama dengan kebenaran manusia. Ombak berdebur. Pusaran itu semakin besar hingga menelan cahaya langit. Kapal Sinar Utara berputar masuk ke dalamnya, seperti jatuh ke sumur tak berdasar. Rico menggigit bibir, menahan ketakutan. Tubuhnya berat, telinganya berdenging. Tapi semakin dalam mereka turun, semakin jelas ia mendengar suara-suara dari air. Rintihan manusia, doa pelaut, tangisan wanita, dan tawa jin laut. Setelah waktu yang terasa lama, kapal berhenti. Di depan mereka terbentang pemandangan tak masuk akal. Kota di dasar laut, reruntuhan kapal, tiang layar, dan bangkai manusia menyatu membentuk rumah-rumah dari tulang dan karang. Di atasnya berenang makhluk-makhluk aneh, separuh manusia, separuh ikan, dengan wajah pucat dan mata kosong. Di tengah kota itu berdiri gerbang batu besar, bertuliskan aksara kuno. Dari celah gerbang keluar cahaya kehijauan, berdenyut seperti jantung raksasa. Perempuan laut berbisik, itulah gerbang dunia bawah. Hanya darah keturunan pertama yang bisa membukanya. Rico memandangi tangannya sendiri. Darah keturunan pertama, artinya dirinya. Kalau kubuka, apa yang akan terjadi? Kau akan tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di laut ini. Dengan langkah ragu, Rico turun dari kapal. Dasar laut terasa seperti tanah, tapi setiap langkah meninggalkan bekas cahaya biru. Dari kejauhan, suara lonceng kapal berdentang lagi. Kali ini 7 kali. Perempuan laut berjalan di sampingnya. Kau tak boleh takut, Rico. Ingat, laut hanya menelan mereka yang ragu. Rico mendekat ke gerbang itu, menaruh tangannya di permukaan batu. Dingin sekali, seperti menyentuh kematian itu sendiri. Begitu darahnya menyentuh ukiran batu, gerbang itu bergetar, dan dari celahnya keluar cahaya menyilaukan. Suara bergema dari dalam. Darah keturunan telah kembali. Buka gerbang untuk anak laut. Batu itu terbelah, cahaya menyembur keluar, dan dari dalam muncul makhluk raksasa mirip manusia tapi tubuhnya terbuat dari air laut yang berputar. Wajahnya samar tapi suaranya menggetarkan hati. Aku mau laut hitam. Aku yang memberi nafas pada ombak dan mengambil jiwa pelaut. Rico menunduk, gemetar. Aku tidak ingin jadi bagian dari ini. Aku hanya ingin hidup kembali. Hidupmu sudah diambil laut anakku, sekarang kau penjaga, pembawa arwah. Tiba-tiba semua awak kapal yang mati dulu mendekat dan berlutut. Tubuh mereka mulai menyala biru.
Satu persatu berubah menjadi arwah laut utuh. Mereka menunduk pada Rico. Perempuan laut berbisik lirih, mereka bukan lagi manusia. Mereka pasukanmu. Kapal Sinar Utara kini menjadi kapal penjemput jiwa pelaut yang hilang. Rico menatap mereka dengan mata berair. Aku tidak ingin ini. Kau tidak punya pilihan, sahut Mau. Setiap badai yang menelan kapal, setiap nelayan yang hilang, mereka akan datang padamu. Kau pemimpin mereka sekarang. Laut bergemuruh lagi. Cahaya hijau dari gerbang semakin kuat. Tiba-tiba Rico melihat sesuatu di dalamnya. Bayangan keluarganya di darat menangis, menyalakan lilin dan memanggil namanya. Ia ingin menjerit, tapi Mau menatapnya tajam. Jangan lupa anak laut tidak bisa menyentuh darat. Jika kau kembali, darat akan mati bersama laut. Kata-kata itu seperti pisau di dadanya. Rico menatap ke atas, ke arah permukaan laut yang jauh di atas sana, lalu menunduk. Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Tapi aku tidak akan jadi budakmu. Mau tertawa keras mengguncang laut. Kita lihat anakku. Kita lihat seberapa lama kau mampu melawan laut. Gerbang perlahan menutup kembali, tapi kini ada simbol berbentuk lingkaran gelap muncul di dada Rico. Tanda bahwa ia telah menjadi bagian dari laut sepenuhnya. Kapal Sinar Utara menyala dengan api biru, siap berlayar kembali. Dan malam itu, Laut Manado berubah menjadi Laut Arwah. Kadang nelayan yang berani melaut di tengah malam mengaku melihat kapal dengan layar biru menyala, melintas sunyi tanpa ombak. Di haluannya berdiri seorang lelaki berwajah pucat, dengan mata bercahaya seperti mutiara laut. Mereka bilang, itu Rico, kapten kapal Arwah, yang kini bertugas menjemput jiwa-jiwa pelaut yang tersesat di lautan Indonesia. Sudah berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, Rico menjadi bagian dari laut. Ia tak lagi merasakan lapar, haus, atau kantuk. Hanya satu hal yang tersisa, suara panggilan jiwa-jiwa manusia yang tersesat di tengah lautan. Setiap malam dari dasar laut, terdengar doa-doa pelaut yang hampir mati tenggelam. Doa itu bergema seperti nyanyian lirih yang memanggil namanya. Tolong kami, Rico. Jangan biarkan kami hilang. Bawa kami pulang. Dan setiap kali suara itu terdengar, kapal Sinar Utara, kapal Arwah, bergerak sendiri. Layar birunya menyala seperti api hantu, menembus kabut berlayar ke arah suara manusia yang berdoa. Rico berdiri di haluan, wajahnya kini tak lagi seperti manusia sepenuhnya. Matanya berpendar biru, rambutnya berayun pelan di udara meski tidak ada angin. Tapi jauh di dalam dirinya, hatinya masih berjuang untuk tetap manusia. Suatu malam mereka mendengar suara doa dari arah utara. Suara itu terdengar panik, penuh ketakutan. Ya Tuhan, selamatkan kapal kami. Tolong jangan biarkan kami mati di sini. Rico menatap ke arah kabut. Perempuan laut, yang selalu menemaninya, muncul dari sisi kapal. Mereka berdoa, Rico. Laut memanggilmu untuk menjemput mereka. Tapi mereka masih hidup. Jawab Rico tegas. Aku tidak ingin membawa yang masih hidup. Perempuan laut mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Kau bukan manusia lagi. Tugasmu bukan menyelamatkan, tugasmu menjemput. Laut tidak memilih siapa yang hidup atau mati. Rico mengepalkan tangan. Tidak, aku akan memutus rantai ini. Aku tidak mau jadi malaikat maut laut. Perempuan itu tersenyum miring. Kalau begitu, kau melawan laut itu sendiri. Kapal Sinar Utara bergetar hebat. Ombak naik, langit gelap total. Kabut terbuka, menyingkap pemandangan menyeramkan. Sebuah kapal nelayan kecil, terombang-ambing di tengah badai. Di atasnya 5 orang nelayan berpegangan pada tali. Wajah mereka penuh panik. Rico melihat jelas. Mereka masih manusia, tapi laut di sekitarnya mulai berubah. Airnya menjadi hitam berputar seperti pusaran maut. Tangan-tangan pucat mulai muncul dari bawah air, mencoba meraih kapal nelayan itu. Rico menjerit, "Baum, berhenti!" Mereka belum mati, tapi tangan-tangan itu tidak mendengar. Mereka adalah arwah yang kini menjadi pasukannya. Tunduk hanya pada kekuatan laut, bukan padanya lagi. Dengan putus asa, Rico melompat ke laut, berenang cepat menuju kapal nelayan itu. Tubuhnya membelah air dengan kecepatan tak manusiawi. Ia berusaha menahan tangan-tangan arwah, agar tidak menarik para nelayan ke bawah. Namun begitu ia mendekat, salah satu nelayan menatapnya dan menjerit ketakutan. Ikan setan. Ikan setan muncul. Rico terdiam. Ia menatap tangannya. Kulitnya kini bersisik biru kehijauan, matanya berpendar. Bagi manusia, ia bukan penyelamat. Ia adalah makhluk laut yang menyeramkan. Tidak, aku bukan musuh kalian. Aku manusia, teriaknya, tapi nelayan itu tak mendengar.
Salah satunya mengambil linggis dan melemparkannya ke arah Rico. Besi itu menancap di bahunya. Darah biru mengalir ke laut. Perempuan laut muncul di sampingnya. Wajahnya datar. Lihat, manusia menolakmu, Rico. Mereka takut pada yang berbeda. Sekarang kau paham kenapa laut menelan doa mereka. Diam. Rico mengerang kesakitan. Aku tidak mau laut jadi pembunuh. Perempuan laut menatapnya lembut, tapi suaranya tajam. Laut tidak membunuh. Laut hanya mengambil kembali apa yang seharusnya miliknya. Langit menggelegar, petir menyambar laut, dan air di sekeliling mereka menyala merah. Kapal nelayan itu mulai tenggelam. Satu persatu para nelayan jatuh ke air, berteriak minta tolong. Rico berenang ke arah mereka, mencoba menolong, tapi tangan-tangan arwah lebih cepat. Mereka menarik para nelayan ke bawah ke dalam gelap yang tak berujung. Rico berusaha menyelam lebih dalam, tapi tiba-tiba arwah-arwah itu berhenti dan menatapnya dengan mata kosong. Salah satu dari mereka berkata, "Kami hanya mengikuti laut. Jika kau menentang laut, maka kau akan ditelan juga." Rico meronta, tapi arwah-arwah itu mencengkeram kuat. Tubuhnya ditarik turun ke dasar laut, tempat cahaya biru berdenyut. Gerbang dunia bawah. Perempuan laut muncul kembali di depannya, melayang dalam air, rambutnya berputar seperti kabut. Sekarang kau paham, Rico. Tidak ada doa yang bisa menembus laut. Semua doa akan ditelan di sini di antara dunia hidup dan mati. Aku tidak percaya itu, teriak Rico, suaranya bergema di air. Masih ada harapan. Masih ada cahaya. Perempuan laut tersenyum dingin. Kalau begitu tunjukkan. Selamatkan mereka. Kalau kau bisa. Dengan kekuatan terakhirnya, Rico menatap ke atas. Ia mengingat keluarganya. Mengingat pantai tempat ia dulu bermain saat kecil. Dia menutup mata dan berdoa, bukan pada laut tapi pada Tuhan yang dulu dia percayai. Jika engkau masih mendengarku, biarkan mereka hidup, meski aku harus tinggal di sini selamanya. Air laut tiba-tiba bergetar, cahaya biru di sekelilingnya padam, digantikan cahaya putih menyilaukan dari atas. Pusaran berhenti, para nelayan yang tadi tenggelam perlahan muncul kembali ke permukaan, pingsan, tapi masih hidup. Perempuan laut menatapnya terkejut. Kau memohon pada langit? Itu tidak mungkin. Rico tersenyum lemah. Langit tidak lupa pada manusia, hanya manusia yang lupa pada langit. Namun keajaiban itu harus dibayar mahal. Tubuh Rico mulai hancur perlahan, berubah menjadi buih cahaya. Ia menatap kapal sinar utara yang kini bergetar hebat. Tanda laut mulai murka. Perempuan laut menangis. Kau bodoh, Rico. Kau menolak laut. Kau tidak akan diterima oleh langit atau bawah laut. Rico menatapnya tenang. Tak apa. Selama manusia di atas sana masih hidup, aku sudah cukup. Tubuhnya lenyap sepenuhnya, meninggalkan cahaya kecil yang terbang ke permukaan laut. Cahaya itu menembus kabut dan menghilang ke langit. Malam itu Laut Manado kembali tenang. Para nelayan yang diselamatkan terbangun di atas kapal mereka yang rusak. Bingung, tapi hidup. Dan jauh di bawah laut, perempuan laut berlutut di gelap menatap ke atas dengan mata kosong. Rico, anak laut yang menolak menjadi dewa. Sejak hari itu tak ada lagi yang melihat kapal sinar utara. Tapi setiap kali badai datang, di antara suara ombak, pelaut tua kadang mendengar doa lirih dari laut. Jangan takut laut, karena laut juga bisa berdoa. Setelah malam itu, malam ketika Rico menghilang menjadi cahaya, Laut Manado tidak pernah sama lagi. Selama berbulan-bulan nelayan takut melaut, ombak tak menentu, ikan menghilang, dan setiap malam dari arah teluk, muncul suara seperti orang bernyanyi pelan di bawah air. Mereka bilang itu suara nyanyian laut. Suara arwah perempuan yang menangisi kehilangan penjaga laut, Rico. Tapi tidak semua orang percaya, sampai akhirnya badai hitam pertama datang. Hari itu langit Manado berubah kelam sejak pagi. Awan hitam menebal dari arah utara, seolah membawa malam lebih cepat. Burung-burung beterbangan menuju darat, dan anjing-anjing di pesisir melolong tanpa henti. Di kampung pesisir Kalase, seorang nelayan tua bernama Om Lendo berdiri di dermaga, menatap laut dengan wajah cemas. Itu bukan badai biasa, katanya lirih. Itu laut yang menuntut kembali apa yang diambil darinya. Anak-anak muda di kampung menertawakan omongan itu. Mereka menganggapnya cuma tahayul, tapi menjelang sore ombak tiba-tiba naik setinggi rumah, dan suara gemuruh dari dasar laut terdengar seperti raungan hewan raksasa. Air laut mulai berputar membentuk pusaran besar di tengah teluk. Dari sana muncul kapal hantu dengan layar biru menyala, sinar utara. Namun kali ini tidak ada Rico di atasnya.
Yang berdiri di haluan adalah perempuan laut, wajahnya pucat seperti mayat, matanya meneteskan air hitam. Manusia telah mencuri dari laut, suaranya menggema seperti ribuan gema. Sekarang laut menuntut kembali jiwanya. Ombak pertama menghantam pesisir, rumah-rumah bambu hancur dalam sekali sapu. Orang-orang berlarian ke bukit, berteriak memanggil nama Tuhan. Tapi setiap kali seseorang menyebut nama Rico, angin tiba-tiba berhenti sesaat, seolah laut mendengarkan. Om Lendo, dengan tongkatnya, berjalan menembus hujan deras menuju pantai. Ia berteriak pada kapal hantu itu, "Rico, kalau kau masih mendengar kami, hentikan badai ini. Kami bukan musuhmu." Tak ada jawaban, hanya petir yang menyambar air laut, membuatnya berpendar biru seperti arus listrik. Tiba-tiba dari dalam pusaran, muncul bayangan cahaya berbentuk manusia, tubuh samar yang terbuat dari buih laut. Itu Rico. Matanya lembut tapi wajahnya penuh kesedihan. "Aku sudah bukan milik darat," katanya dengan suara pelan. "Laut ingin menenggelamkan segalanya, tapi aku tak bisa lagi menahannya." Perempuan laut muncul di belakangnya memegang pundaknya. "Kau tak bisa melawan laut, Rico. Kau bagian dari kami." "Tidak." Rico menatap ke arah darat, ke kampung yang hancur, ke orang-orang yang ketakutan. "Mereka adalah keluargaku. Aku dilahirkan dari tanah itu. Aku tidak akan biarkan laut menelan mereka." Rico menatap ke langit dan cahaya dari tubuhnya semakin terang. Ia mengangkat tangannya, dan air laut di sekelilingnya bergetar hebat. Kapal sinar utara mulai retak. Layar birunya terbakar api putih. Perempuan laut menjerit, "Apa yang kau lakukan? Jika kau memisahkan laut dari amarahnya, kau akan lenyap sepenuhnya. Lebih baik aku lenyap, daripada manusia harus hidup dalam ketakutan." Dengan suara menggelegar, Rico menepuk air laut. Sekejap kemudian, badai berhenti total. Air laut yang tadinya bergolak menjadi datar. Kapal hantu itu runtuh menjadi kabut biru, perlahan lenyap bersama pusaran. Di langit muncul satu cahaya putih, seperti bintang yang sangat dekat. Bintang itu memancar sebentar lalu padam, dan bersamaan dengan itu, Rico pun hilang. Pagi harinya, langit Manado bersih seperti kaca. Rumah-rumah di pesisir rusak parah, tapi orang-orang masih hidup. Di pantai, ombak meninggalkan sesuatu yang aneh. Patung kecil dari garam berbentuk manusia, duduk memandang ke laut. Om Lendo menatap patung itu lama, lalu berkata lirih, "Rico sudah pergi." Tapi laut masih mengingatnya. Sejak hari itu, laut Manado menjadi tenang kembali. Namun ada satu keanehan. Setiap kali seseorang berdoa di tepi pantai, ombak akan datang pelan dan berhenti di kaki orang itu, seperti mendengarkan. Beberapa nelayan bersumpah bahwa di malam-malam tertentu, saat bulan purnama penuh, mereka melihat bayangan seorang pria berdiri di atas air, menatap bintang, sebelum perlahan hilang di telan kabut. Tahun-tahun berlalu, orang-orang mulai menyebut legenda itu sebagai kutukan terakhir Laut Manado. Namun Om Lendo sebelum meninggal pernah berpesan pada cucunya, "Laut bukan musuh, nak, tapi kalau kau berkhianat pada laut, atau mempermainkan doa orang yang tenggelam, maka kau akan mendengar bisikan Rico di bawah air. Dia tidak akan datang untuk menakuti, tapi untuk menjemputmu pulang." Dan sampai hari ini ketika nelayan berangkat melaut dari Teluk Manado, mereka selalu berbisik pelan di tepi perahu, "Tabea, Rico, jaga kami malam ini." Di bawah laut ombak bergulung pelan, dan jika kau benar-benar mendengarkan di malam tanpa angin, kau akan mendengar jawaban lembut dari kedalaman, "Pergilah dengan tenang. Laut takkan menelanmu malam ini." Life of Pi, Laut Hitam Manado, legenda tentang manusia yang menolak menjadi dewa, dan laut yang akhirnya belajar berdoa.